Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan analisis kasus 4 dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan, di mana kasus ini atau kejadian ini terjadi di sebuah perpustakaan sekolah. Ada seorang siswi yang bernama Rara yang sedang melaksanakan piket menemukan sebuah dompet. Kemudian merasa dompet itu miliknya, dia mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Tanpa dia ketahui, Tari, sahabat dekatnya, melihat kejadian tersebut. Setelah kejadian tersebut berlangsung, Guru Sri mengumumkan bahwa ada seorang anak yang bernama Nina kehilangan dompet tersebut. Tari yang mengetahui kejadian sebenarnya menjadi bingung. Apakah dia harus menegakkan kebenaran atau tetap menjaga persahabatannya dengan Rara tanpa memberitahu Ibu Sri atau Nina. Secara selama ini Rara sangat banyak membantu kesusahan atau kesulitan yang dialami oleh Tari. Menurut saya, kasus ini sangat menarik untuk kita bahas atau kita analisis. Karena kasus ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita dituntut untuk bisa mengambil keputusan lebih bijaksana, lebih adil, dan berintegritas. 9 langkah apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah nilai apa saja yang bertentangan pada kasus 4, yaitu nilai kejujuran dan keadilan bertentangan dengan nilai kesetiaan kepada sahabat dan rasa berterima kasih kepada sahabat, di mana Tari harus menegakkan kejujuran dan keadilan dengan menceritakan kepada Ibu Sri atau kepada Nina, atau tetap mempertahankan persahabatannya dengan Rara tanpa menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Bu Sri atau kepada Nina. Langkah yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam kasus 4 tersebut. Di sini ada 4 yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang pertama adalah Rara yang mengambil dompet tanpa seizin pemiliknya. Yang kedua adalah Nina yang kehilangan dompet. Yang ketiga adalah Tari yang menyaksikan kejadian secara langsung. Yang keempat adalah Bu Sri, guru pustakawan di sekolah tersebut. Langkah yang ketiga, fakta-fakta relevan apa saja yang terjadi pada kasus 4. Fakta yang terjadi sama ada 4 juga. Yang pertama adalah Rara yang sedang bertugas piket kemudian menemukan dompet dan mengambilnya, kemudian menyimpan ke dalam tasnya tanpa izin pemiliknya. Yang kedua adalah dompet tersebut milik Nina yang sedang membaca di perpustakaan tersebut. Yang ketiga, Tari melihat kejadian secara langsung bahwa Rara mengambil dompetnya dan menyimpan ke dalam tasnya. Yang keempat, Tari merasa dilema atau bingung antara menjaga kejujuran atau tetap menjaga persahabatannya dengan Rara. Langkah yang keempat, pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan. Di sini kita bisa melakukan pengujian dengan cara yang pertama adalah uji legal. Apakah ini melanggar aturan atau hukum? Yang kedua adalah uji regulasi sekolah. Yang ketiga adalah uji publikasi. Yang keempat adalah uji panutan.
Dari sini jelas hasilnya bisa kita lihat bahwa tindakan Rara yang mengambil dompet milik Nina tanpa seizin Nina adalah perbuatan yang melanggar dan salah. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang bisa dilakukan. Paradigma yang muncul adalah jujur PS setia atau truth PS loyalty, di mana Tari harus memilih antara berkata jujur demi keadilan atau setia kepada sahabatnya Rara. Prinsip yang keenam, prinsip resolusi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah prinsip berbasis aturan atau rule-based thinking. Karena aturan sekolah dan norma moral jelas harus ditegakkan. Karena di sini menuntut kejujuran. Bisa juga dipertimbangkan dengan menggunakan prinsip berbasis kepedulian atau care-based thinking, yaitu bagaimana Tari ingin diperlakukan jika dia berada di posisi Nina. Langkah yang ketujuh adalah apakah ada opsi lain yang lebih kreatif, yang lebih adil, yang lebih bijaksana yang bisa dilakukan. Tentu ada. Yang pertama adalah Rara bisa langsung ditegur oleh Tari. Dan Tari bisa menjelaskan kepada Rara bahwa perbuatan Rara tersebut adalah salah. Sehingga dengan begitu keadilan tetap bisa ditegakkan dan Rara tidak dipermalukan di depan orang lain. Apabila Rara tidak mau dengan sukarela mengembalikan dompet tersebut kepada Nina atau kepada Ibu Sri, maka dengan sangat terpaksa Tari harus menceritakan atau melaporkan kejadian tersebut kepada Ibu Sri. Langkah yang ke-8, keputusan akhir yang bisa saya ambil dari kasus 4. Saya akan memutuskan bahwa Tari sebaiknya mengutamakan kejujuran dan mendorong Rara untuk mengembalikan dompet tersebut terhadap pemiliknya, yaitu Nina. Tetapi jika Rara tetap tidak mau, maka Tari harus melaporkan kejadian tersebut kepada Ibu Sri, seorang guru pustakawan di sekolah tersebut. Dengan begitu, hak Nina tetap terlindungi, nilai kejujuran dia tetap terjaga, dan integritas tetap ditegakkan. Karena di sini kita tidak harus berpikir untuk jangka pendek, tetapi harus berpikir dalam mengambil keputusan itu untuk jangka panjang. Langkah yang ke-9, pelajaran apa yang bisa saya ambil dari kasus ini? Pelajaran yang bisa saya dapat adalah bahwa kejujuran dan keadilan harus tetap ditegakkan dan harus tetap diprioritaskan dalam mengambil sebuah keputusan. Meskipun itu beresiko merusak hubungan personal, namun ada cara yang lebih bijak yang bisa saya ambil, yaitu memberikan kesempatan kepada pihak yang bersalah untuk memperbaiki kesalahannya terlebih dahulu tanpa menjasnya, tanpa menyudutkannya, tetapi memberikan kesempatan. Di mana di masa depan pelajaran ini dapat membantu saya dalam mengambil keputusan yang lebih tegas, adil, tetapi tetap penuh empati terhadap pihak-pihak yang terlibat. Mungkin itu saja hasil pemaparan dari analisis kasus 4 yang bisa saya paparkan. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan yang sudah saya paparkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.